Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanannya. Masih tetap dia ada datang hari ini atau sudah tidak ada lagi hari ini? Pastikan dulu Bapak Ibu. Mulai minggu depan, mari punyalah hati, punyalah kerinduan, agar setiap kita itu melihat teman kita, kayaknya dia nggak hadir. Ada apa ya? Kita kunjungi. Tidak mesti harus koordinator, tapi siapa saja kita di sini boleh mengunjunginya. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini firman yang saya sampaikan adalah kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Coba lihat kiri kanannya. Engkau pribadi yang berdampak apa tidak? Coba dulu tanya Bapak Ibu. Berdampak itu artinya memberi efek bagi orang. Efek itu orang takut dekat kita, orang suka dekat kita. Coba tanya sekali lagi, dia suka dekat kita atau tidak suka dekat kita? Ayo tanya dulu Bapak Ibu. Karena harus berdampak ini. Kita sebagai orang Kristen harus berdampak. Jangan-jangan ketika kita datang, waduh, dia tidak suka. Karena apa? Memang berdampak, tapi dampak yang tidak baik. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang berdampak. Kita baca di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 7. Tadi pagi siapa yang ingat? Anak muda saya tanya dulu. Saat teduh tadi pagi apa firmannya? Coba berdiri yang tahu. Yang berdiri tahu dulu. Anak muda yang tahu ayat firman Tuhan hari ini? Oh, tidak ada. Luar biasa. Dari sayap sebelah kiri, ada yang tahu? Luar biasa, tidak ada. Yang tengah, ada yang tahu firman tadi pagi? Dari mana? Coba bilang kiri kanan, kau ngapain tadi pagi? Ayo, orang multimedia ada yang tahu? Yang mana? Yang mana bilang Amsal itu? Satu orang utusan ke bawah, ayo. Tolong dulu Ibu Gembala kasih 50.000 karena tahu. Ayo. Ayo cepat kasih dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau kau nggak baca Alkitab hari ini ngapain aja. Ayo turun satu orang. Ayo satu orang, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Iya. Setiap pagi itu harus dibaca. Jangan saya share. Apa yang di-share tadi asal dikirim-kirim aja. Ketahuan ini. Amin Bapak Ibu. Ayo mari anak muda. Sini dulu. Ini luar biasa ini. Tadi dari mana tadi? Amsal 11 sampai 12. Saya nggak usah tanya isinya. Hatimu sudah ada di. Oke, silakan kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, anak muda saya tanya sini gak ada yang mau tadi, iya kan? Amin anak muda, lebih semangat baca Alkitab? Iya, setiap pagi harus baca Alkitab, jangan tidak. Kita belajar firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 bapak-bapak, ayat 2 ibu-ibu, demikian selanjutnya. Kita baca mulai ayat 1, 3, 2, 1 ya. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Coba dulu berhenti ibu-ibunya kayaknya kurang semangat membaca ini. Ibu-ibu, mana suaranya? 3, 2, 1 ya.
Ayat 5. Kita tidak. Ayat 6. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Para menteri dan bupati yang telah mufakat. Amin Bapak Ibu. Semangat membaca Alkitab Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, beruntung hari ini bisa baca Alkitab. Karena saya yakin hari ini banyak di antara kita gak baca Alkitab. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang Daniel. Daniel itu adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang di Babel. Daniel ini seorang pemuda, dia dibuang ke Babel karena waktu itu Israel dijajah, sehingga apa? Mereka ditawan dan dibawa ke Babel, Bapak Ibu. Tapi ada yang luar biasa diceritakan tentang Daniel ini. Daniel ini orangnya cerdas, tapi bukan hanya cerdas, tapi dia disertai oleh Tuhan. Orang cerdas tidak disertai Tuhan, itu sama saja dunia. Tapi orang cerdas yang disertai oleh Tuhan, dia pasti akan berdampak luar biasa. Amin Bapak Ibu. Coba lihat kiri kananmu, dia cerdas tidak? Cerdas gak Bapak Ibu? Lihat dulu kirimu, cerdas gak dia Bapak Ibu? Tapi belum tentu disertai oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Lah Daniel ini dia sudah dibuang, tapi dia cerdas. Biasanya orang buangan, orang tidak diperhitungkan itu gak bisa melakukan apapun. Tapi ada yang hebat di Daniel ini. Daniel itu disertai oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang yang disertai Tuhan, baju saja, baju yang dipakai ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Baju yang dipakai ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Setuju? Kalau kita disertai oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, walaupun bawa uang berkoper-koper, bisa gak ada artinya, bisa habis. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi orang yang disertai oleh Tuhan itu sangat berdampak dan sangat besar. Coba bilang dalam hatinya, ayo pukul dadanya. Aku disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, aku disertai oleh Tuhan. Lebih kuat lagi, aku disertai oleh Tuhan. Bilang kiri kananmu, percayanya kau? Amin Bapak Ibu. Jadi Daniel ini sudah dibuang, tapi dia orangnya cerdas dan disertai oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan dia lebih hebatnya, Daniel itu diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi. Jadi setelah Raja Darius, kemudian di bawahnya itu ada 3. Salah satunya itu adalah Daniel. Pertanyaannya, mengapa Daniel bisa diangkat menjadi pejabat tinggi? Karena dia bisa menerangkan mimpi Raja Nebukadnezar. Kakeknya daripada si Darius. Raja Darius kakeknya. Artinya dia bisa menerangkannya. Dia bilang sebegini, aku bermimpi, tapi aku tidak mengerti mimpiku itu. Cari orang di seluruh negeri ini yang bisa mengerti mimpiku ini. Lah, kemudian dikumpulkanlah semua ahli-ahli nujum, orang yang bisa ditanya, Raja, apa yang engkau, apa mimpimu? Raja Nebukadnezar berkata seperti gini Bapak Ibu, aku nggak akan beritahu mimpiku, harus kalian sendiri cari tahu apa mimpiku itu. Baru engkau berarti tahu jawabannya. Lalu dikeluarkan perintah, semua orang-orang penasihat-penasihat ini akan dibunuh seluruhnya. Daniel tampil. Wah,
inilah orang yang disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Daniel tampil. Saya bisa menerangkannya, Raja. Diterangkan oleh Daniel. Raja langsung sujud waktu itu, Bapak Ibu. Memang benar Allah yang engkau sembah itu yang memberi mimpi kepadaku. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa enggak, Bapak Ibu? Itu orang yang disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai Tuhan akan selalu diberitahu hal-hal yang orang tidak tahu. Pertanyaannya hari ini, kita banyak gak dikasih tahu Tuhan atau kita tahu-tahuan? Orang yang disertai Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara. Untuk hal-hal yang urgen, untuk hal-hal yang sangat mendesak, Tuhan pasti beritahu kepada kita. Mungkin bukan berbicara langsung, atau mungkin berbicara daripada seorang anak, berbicara daripada orang lain. Bisa saja. Itulah ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan. Daniel dibuang, tapi dia cerdas, dia disertai oleh Tuhan. Setelah itu karena dia bisa menerangkan mimpi raja, akhirnya diangkat salah satu orang pejabat paling tinggi di Babel. Lah ini sangat luar biasa. Lah kemudian apa yang terjadi? Ternyata karena Daniel menjadi orang yang hebat itu, Daniel dibenci oleh teman-temannya. Di gereja ini ada nggak gitu Bapak Ibu? Sama-sama pelayan tapi saling benci. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Nggak ada kan Bapak Ibu? Di sana begaji, di sini nggak begaji. Amin, bilang kiri kananmu, kau nggak begaji, jadi nggak ada yang perlu diributkan. Di sana bergaji Bapak Ibu, amin. Daniel dibenci karena apa? Raja Darius lebih mengasihinya. Dan dia lebih bijak dan lebih pintar. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Itu dia. Lah setelah dibenci apa lagi? Daniel dilarang tidak boleh beribadah kepada Allahnya. Ini dia Bapak Ibu. Dilarang tidak boleh beribadah. Lah akhirnya karena dia memaksa terus beribadah Bapak Ibu. Daniel dimasukkan kemana Bapak Ibu? Ke lubang singa Bapak Ibu. Tapi Daniel diselamatkan Tuhan. Kemudian apa? Raja Darius mengangkat Daniel menjadi orang yang berkuasa di kerajaan. Lebih lagi kedudukannya di ayat Daniel 6 ayat 27 dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak berakhir. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Artinya Raja Darius mengeluarkan perintah. Semua orang harus menghormati Allahnya Daniel. Artinya Daniel menjadi orang yang berdampak. Amin Bapak Ibu. Sangat berdampak, sangat berpengaruh. Karena apa? Karena disertai oleh Tuhan. Coba angkat tangannya siapa yang mau seperti Daniel. Yang mau seperti Daniel. Bilang kiri kanannya, tapi harus masuk lubang singa dulu. Bilang dulu Bapak Ibu, harus masuk dulu lubang singa. Mau gak kira-kira? Sekarang singanya udah lapar, yang sana waktu itu dikenyangkan Tuhan, amin. Itu dia. Artinya Bapak Ibu, menjadi orang yang berdampak gitu. Kita harus menjadi seperti Daniel, orang yang berdampak. Lah, inilah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Orang yang berdampak itu akan membuat dampaknya yang sangat luar biasa bagi orang banyak. Dan itu tugas kita. Dan apa yang dikerjakan Daniel itu harus juga kita kerjakan Bapak Ibu. Dan harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang setuju mau seperti Daniel? Angkat tangannya lagi. Yang mau seperti Daniel? Gak apa-apa, ini gak ada lubang singanya Bapak Ibu. Yang mau seperti Daniel angkat tangannya. Bilang kiri kananmu, tapi kau harus siap dibenci. Amin Bapak Ibu. Lah, apa yang membuat Daniel menjadi pribadi yang berdampak? Ini yang mau kita pelajari. Apa yang membuat Daniel menjadi pribadi yang berdampak? Kita harus dong menjadi pribadi yang berdampak. Jangan gereja-gereja, tapi kita nggak berdampak. Justru kita ikut terpengaruh sama orang. Justru kita ikut dengan gayanya orang luar. Menjadi Kristen artinya memberikan garam. Kalau kita tidak bisa memberi garam kepada orang, berarti
hambar. Kalau sudah hambar, dibuang. Begitu juga hari ini Daniel dikatakan harus berdampak. Menjadi pribadi yang berdampak. Amin Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menjadi pribadi yang berdampak itu adalah 3, 2, 1 ya. Sekali lagi, 3, 2, 1 ya. Ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kemana saja Daniel memberi dampak. Begitu juga dengan kita. Kemana saja kita harus bisa memberi dampak. Amin Bapak Ibu. Karena dampak itu akan mempengaruhi semua orang. Inilah Bapak Ibu yang harus kita punya. Roh yang luar biasa. Ketika kita punya roh yang luar biasa Bapak Ibu. Hidup kita itu pasti disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau memiliki roh yang luar biasa Bapak Ibu? Mau memiliki roh yang luar biasa Bapak Ibu? Ini jawabannya. Kita harus apa? Menghargai hidup. Hargai hidupmu setiap hari. Daniel menghargai hidupnya. Dia tidak sembarangan hidup. Ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu berdoa, ada waktu untuk nonton. Ini semua diborong. Tidur enggak, makan tidak. Semua dialihkan kemana? Nonton. Tapi di Gapkin enggak ada itu, amin. Semua diam. Di Gapkin tidak ada itu. Hargai hidupmu. Tuhan memberikan hidup ini, hargai. Jangan sampai kita tidak hargai. Kalau kita tidak menghargai hidup ini, Bapak Ibu, kita tidak akan memiliki roh yang luar biasa. Siapapun engkau di tempat ini, hargai hidupmu. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai kita, enggak akan ada orang. Amin Bapak Ibu. Makanya punya prinsip seperti begini Bapak Ibu. Jangan pernah engkau mengharapkan orang mengasihimu. Jangan pernah mimpi. Jangan pernah engkau berharap belas kasihan orang, enggak. Yang menghargai hidup kita hanya kita. Yang tahu kita itu bangkit atau tidak, itu kita. Amin Bapak Ibu. Enggak ada orang yang bisa membangkitkanmu. Enggak ada orang yang bisa menolongmu ketika susah. Karena apa? Ketika engkau susah, dijauhi oleh orang. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ketika engkau tidak punya apa-apa, orang gak menghargaimu. Makanya keputusan itu ada padamu. Jangan cengeng, jangan pengecut. Bangkit, hargai hidupmu. Aku punya Allah yang besar. Allah itu memberikan roh yang luar biasa dalam hidupku. Aku pasti mampu, aku pasti kuat. Hargai hidup kita. Amin. Bapak Ibu, enggak ada yang utuh dikasih dalam hidup kita. Selalu ada kekurangan. Ada orangnya banyak duit, tapi dia menderita penyakit. Ada orang susah, dia kurang makan. Ada orang lihat papa mamanya lengkap, dia tidak punya papa mama. Ada orang hanya punya papa, ada orang hanya punya mama. Itu semua selalu ada yang kurang. Disinilah kita harus melihat ke depan. Aku harus hargai hidupku ini. Apapun hari ini yang ada padaku ini harus kuhargai. Amin Bapak Ibu. Jangan cemen. Jangan pernah mimpi ada orang mengasihimu. Tidak. Ingat, gak akan ada orang yang mengasihimu. Ketika engkau ada, baru ada tentang pabili kawanmu. Setuju Bapak Ibu ya? Tapi kalau tidak ada, aduh gak usahlah cobain. Uang kita juga nanti keluar, gak usahlah. Siapa setuju dengan saya katakan amin. Kayaknya Bapak Ibu itu kayak gitu. Iya. Bapak Ibu bangkit. Harus punya roh yang luar biasa. Daniel itu dibuang. Daniel itu tidak punya apa-apa, dibuang. Tapi karena dia disertai oleh Tuhan, ada roh yang luar biasa.
Dia menjadi orang yang luar biasa. Siapapun kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang sedang diprogram, diproses untuk dipakai Tuhan. Kita sering baca Alkitab, burung pipit aja dipelihara Tuhan. Satu helai rambut pun gak akan jatuh ke tanah tanpa seizin. Bilang kiri kanan, tapi kenapa kau cemen? Kenapa kau gak percaya? Apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu. Tinggal bagaimana. Dan dia bukan Tuhan gak tahu. Tuhan sertai dia. Walaupun dia harus dibuang ke Babel. Tapi lewat pembuangan itu, Tuhan angkat dia. Mungkin lewat masalah, lewat pergumulan, lewat apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan angkat hidupmu menjadi bintang yang cemerlang. Amin. Makanya hargai dirimu. Tuhan tidak bisa memulai kalau kita tidak mulai. Mulai. Aku harus bergerak. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ayo bangkit. Jangan tidur. Jangan malas. Ini suruh doa aja. Aduh. Ayo doa yuk. Banyak kerja. Ayo doa yuk. Aduh sibuk. Ayo. Ih ada berkat Tuhan sana. Ayo. Bapak Ibu. Mulailah kita berubah hari ini. Jadilah punya mental pemenang dalam hidup kita. Hargai, sempurna Tuhan kasih ini. Sempurna. Gak ada cacat, semua punya tangan, semua punya kaki. Semua bisa ngomong, semua bisa melihat. Sedangkan orang buta aja Bapak Ibu masih bisa gini. Masih bisa. Apalagi kita orang sehat. Jadi jangan cemen, hargai hidup ini, hargai waktu ini. Amin Bapak Ibu. Orang yang luar biasa itu menghargai hidupnya. Orang yang luar biasa itu Bapak Ibu punya integritas. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu sama. Amin. Harus sama. Jangan lain di bibir, lain. Ada gak nyanyinya itu Bapak Ibu? Bisa nyanyikan bersama? Kayaknya Bapak Ibu sudah kena seperti itu. Lain di bibir, lain di hati. Enggak boleh. Roh yang luar biasa itu. Ketika kita punya integritas hidup. Apa yang diucapkan, apa yang kita lakukan. Itu sama. Maka apa terjadi Bapak Ibu? Roh itu akan berkuasa atas hidup kita. Itu namanya integritas. Jangan pernah takut. Dibilang orang terlalu integritas, jangan pernah takut. Tapi begitulah orang ikut Tuhan. Berani tampil beda. Amin Bapak Ibu. Itu berani tampil beda. Dan jangan pernah takut kita tidak makan. Orang yang punya integritas jangan takut gak punya makan. Karena Tuhan sudah tahu jadwal makan kita, perut kita ini. Tuhan udah jam 2 belum, masih udah lapar kali nih. Tuhan tahu nanti jam 3 kau makan. Tuhan tahu. Tuhan hari ini kurang gizi makanan Tuhan. Asik makan ikan asin terus Tuhan, darah tinggi nanti Tuhan. Tuhan tahu. Besok dikirimkan Tuhan ayam goreng. Amin Bapak Ibu. Punyalah integritas hidup. Ketika engkau datang kepada Tuhan, punya integritas. Tuhan, aku mau komitmen mengikut engkau. Aku mau sungguh-sungguh. Bangun. Berapa banyak orang Kristen tidak pernah menaiki tangga yang benar. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia tidak punya integritas dalam mengikut Tuhan. Ikut Tuhan, ketika kawannya panas, dia pun panas. Ketika kawannya dingin, dia pun dingin. Ramai kali di gereja, ayo datang gereja, ayo. Gak ada orang di gereja, gak usah datanglah. Harus punya integritas. Sekali melangkah, lanjutkan langkahmu. Jangan pernah mundur. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jangan pernah mundur. Komit dalam pelayanan. Komit dalam keluarga. Ini dia. Maka roh yang luar biasa itu akan ada dalam hidup kita. Daniel orang yang komit. Komit dia sama Tuhan. Komit dia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ayo komit.
Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk bisa mengalami roh yang luar biasa itu, hargai hidup, berintegritas, komit pada pelayanan, komit kepada, maka kita akan menjadi roh yang luar biasa itu. Amin Bapak Ibu. Amin, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana memiliki kepribadian yang luar biasa? Daniel memiliki kepribadian yang setia. Harus setia. Setia itu bukan hanya suami istri, tapi setialah engkau pada pekerjaanmu, setialah engkau pada usahamu, setialah pada apa yang engkau kerjakan, setialah engkau kepada Tuhan, komit kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di ayat 5, saya minta ibu-ibu membaca ini. 3, 2, 1, ya. Amin Bapak Ibu. Daniel tidak punya celah. Karena apa? Dia setia. Amin. Hanya ketika dia menyembah Allah, akhirnya itulah dicari alasan supaya dia bisa dipenjarakan. Ada kepribadian yang setia sehingga Tuhan berkenan dalam hidupnya. Setialah. Hanya dengan orang yang setia Tuhan berkenan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjadi orang setia, bagaimana Tuhan mau percaya? Cita-cita punya gedong 10 tingkat. Cita-cita punya lembu 300 ekor. Cita-cita punya emas 1 truk. Cita-cita punya uang 100 miliar. Dicek di rekening, uang siapa ini? Tapi kita tidak setia. Bapak Ibu, setialah. Karena hanya dengan setia Tuhan lakukan perkara besar. Amin Bapak Ibu. Setia itu berbicara tentang Bapak Ibu, taat. Orang setia itu taat. Orang yang setia itu memegang janji. Aku mau bangun pagi setiap hari memuji Tuhan. Itu janji. Dan itu harus aku lakukan. Aku janji tidak boleh cemen. Aku janji tidak boleh sakit hati. Aku janji akan mengasihi keluargaku. Itu janji. Dan itulah dikatakan setia, taat, patuh. Dan aku tidak digoyangkan oleh apa? Keadaan. Hari-hari ini orang tidak bisa setia karena keadaan. Amin Bapak Ibu. Amin, setuju Bapak Ibu? Setuju? Iya. Dulu suami istri setia. Karena sekarang sudah berubah istrinya jadi kurang setia dia. Tapi di gap kini itu tidak ada. Amin. Amin Bapak-bapak. Karena sekarang kesetiaan itu diuji oleh waktu. Diuji oleh waktu ini kesetiaan ini. Dulu dilihat istrinya cantik sekali. Sekarang waduh cantik juga. Cuma agak rusak sedikit. Gitu. Amin Bapak Ibu. Lah, tapi di sini Tuhan bilang harus setia, tidak tergoyahkan oleh keadaan. Begitu juga ketika engkau mengalami berkat Tuhan, engkau setia. Namun ketika engkau tidak diberkati Tuhan, di situ kita harus tetap setia. Jangan mau tergoyahkan. Ketika engkau tidak mengalami janji Tuhan, engkau kata Tuhan harus setia. Karena orang yang setia Bapak Ibu dapat dipercaya. Sehingga apa Bapak Ibu? Dipercayakan. Hanya orang yang setia dipercaya, kemudian dipercayakan sesuatu yang besar. Daniel dipercayakan yang besar. Dari buangan, dia menjadi orang yang luar biasa dipakai di kerajaannya Darius. Hebat gak Bapak Ibu? Karena apa? Dia setia, dipercaya menjadi orang kepercayaan. Enggak akan mungkin Bapak Ibu, ketika Daniel tidak setia, dia diberi kepercayaan. Enggak mungkin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu belum mengalami apa, tanya diri Bapak Ibu, aku
sudah setia belum ya? Karena hanya orang yang setia akan dipercaya. Lah, bukan hanya level dipercaya lagi. Tapi ketika sudah dipercaya, akan menjadi kepercayaannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak hari ini kita tidak pernah mendapat kepercayaan Tuhan. Karena apa? Kita tidak dipercaya. Amin. Tuhan minta setia. Harus setia, komitmen. Apalagi melayani Tuhan, harus setia. Melayani Tuhan itu bukan di mimbar. Melayani Tuhan itu di mana? Di keluarga. Di mana? Di tetangga. Mulailah sesuatu yang baru lagi hari ini Bapak Ibu. Jadilah orang yang setia supaya Tuhan percayakan banyak hal bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Untuk menjadi setia itu semuanya itu harus diuji. Orang yang setia, orang yang dipercaya, dan orang yang menjadi kepercayaan itu harus diuji. Apakah benar-benar setia apa tidak? Kenapa orang banyak jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun? Karena apa? Tidak setia. Lihat tokoh-tokoh Alkitab yang begitu setia. Abraham, Tuhan janjikan engkau akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut sana. Lah, Tuhan, Abraham setia. Dia mendapatkan janji. Yusuf, dia setia sama Tuhan. Akhirnya dia diangkat. Siapa lagi? Musa. Semuanya Bapak Ibu ketika setia mengalami kepercayaan daripada Tuhan. Maukah engkau percaya, maukah engkau setia hari ini? Supaya kita dipercaya oleh Tuhan. Makanya dibilang Bapak Ibu, jangan pernah mau berubah hatimu ini. Karena kata Alkitab itu, hati itu licik. Hati ini licik. Kau kan sudah punya uang, ngapain kau ibadah? Kau kan sudah punya segala, kau lagi kerja ini loh. Ngapain kau ibadah? Kau kan sibuk, ngapain doa? Hatimu kan lagi sakit. Gak usah kau gereja, gak usah kau doa. Amin Bapak Ibu. Hati ini licik. Tapi Tuhan bilang, Daniel adalah orang yang setia. Dia setia. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap setia. Bayangkan dia orang yang sudah begitu tinggi. Dia difitnah, dia kemudian masuk ke gua singa itu. Untuk dimakan oleh singa, bayangkan. Tapi dia marah tidak apa-apa. Tidak, dia tetap setia. Ketika dia tahu dia akan dimasukkan ke gua singa, dia tidak cari backing. Dia cari siapa Bapak Ibu? Dia cari Tuhan. Ini kalau ada masalah, terus dicari kambing hitam. Amin Bapak Ibu. Hari ini setialah. Karena apa? Kesetiaanmu pasti akan diuji oleh waktu. Ketika kita sudah tahan uji, Tuhan akan membuat kita menjadi orang kepercayaannya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Terbaca Bapak Ibu? Tidak? Saya ulangi. Untuk menjadi orang setia dibutuhkan usaha keras dan juga komitmen yang sangat kuat agar kesetiaan seseorang dapat teruji. Jadi untuk menjadi orang setia itu dibutuhkan komitmen. Aku harus komit. Aku harus benar-benar ikut Tuhan, ikut Tuhan. Aku komit untuk selalu bekerja dengan baik, komit. Aku akan komit kepada keluargaku, akan komit kepada usahaku. Maka Tuhan akan menjadikan kita orang kepercayaan. Amin Bapak Ibu. Jadi haruslah kita Bapak Ibu komit setelah kita ambil keputusan. Jangan seperti begini. Yang penting kan aku sudah dibaptis, sorga di tangan itu katanya.
Dari mana jalannya Bapak Ibu? Seringkali orang Kristen mimpi seperti itu Bapak Ibu. Aku sudah dibaptis, aku anak Allah. Namaku sudah dicatat di sana. Benar, sudah dicatat. Tapi bisa dihapus juga Bapak Ibu. Karena nengok apa? Kelakuan kita. Jadi hari ini yang kedua Bapak Ibu, menjadi pribadi yang tangguh itu Bapak Ibu adalah setia. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua, orang baik banyak, orang setia sangat langka. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu, orang baik atau orang setia? Siapa yang mau jadi orang baik? Siapa yang mau orang setia? Ya, yang tidak angkat tangan, nggak tahu kita abu-abu atau hitam. Yang mau orang jadi orang setia. Ada yang nggak angkat tangan, jadi abu-abu Bapak Ibu. Jadilah orang yang berjuang memperoleh kesetiaan, maka kita akan mendapat kepercayaan. Amin Bapak Ibu. Cukup sudah apa yang kita kerjakan hari ini, sudah. Tinggalkan, seriusi bertuhan, seriusi pekerjaanmu, seriusi semuanya. Walaupun kita belum melihat jalan, walaupun kita anak muda, walaupun engkau gak tahu, tapi kau harus berubah. Harus setia. Aku komitmen, aku harus setia tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Itu. Jangan gereja-gereja juga. Di sekolah bandel. Ada nggak di situ? Ini anak muda. Yang tidak bandel angkat tangan. Yang tidak bandel. Yang tidak bandel. Ternyata hampir semua bandel anak muda kita. Amin. Iya. Di gereja, Tuhan. Rajin kali. Siapa ya siapa namanya bukan. Si Enos ini doa, mantap kali Enos ini doa ya. Bosnya sampai tercengang-cengang. Tapi di sekolah baik. Tepuk tangan dulu. Amin Bapak Ibu. Iya. Gereja mana? Gapkin. Oh memang gitunya orang Gapkin. Gak beres itu katanya. Ada gak di sekolah dibilang seperti itu? Harus bilang, saya bangga menjadi jemaat Gapkin. Itu. Saya bangga. Asal jangan bilang, apa yang mau kau banggakan? Kau aja gak beres katanya. Amin Bapak Ibu. Ayo, setia. Karena apa? Hari ini kita itu memakai labelnya Yesus. Maka karakter Yesus itu ada bagi kita. Daniel mempertahankan apa yang dibaui oleh Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia menjadi orang yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Ternyata Daniel itu intim dengan Tuhan. Yang pertama tadi mempunyai roh yang luar biasa. Yang kedua setia. Yang ketiga Daniel. Kita baca dalam ayat 6. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan. Karena apa? Daniel itu intim. Apa yang dilakukan oleh Daniel? 3 kali 1 hari dia berdoa seperti makan obat dia Bapak Ibu. Makan obat, makan nasi, dia itu sama. Doa juga seperti itu. Coba kita tanya dulu. Kalau makan berapa kali 1 hari Bapak Ibu? Makan. Ulangi Bapak Ibu, sarapan. Malam. Kalau doa Bapak Ibu? Kalau doa Bapak Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang ikut menara doa. Malam, aminnya besok pagi. Daniel punya waktu untuk Tuhan. Mengapa Gapkin Peniel mendisiplinkan waktu? Karena Tuhan juga sangat disiplin. Ketika engkau berdoa jam 7,
Tuhan hadir. Namun ketika engkau lewat, gimana? Orang lagi doa, wah. Coba. Makanya saya sangat disiplin dengan waktu. Saya nggak pernah mau main-main dengan waktu. Kalau jam 7 ibadah, harus jam 7 tank mulai. Nggak boleh tidak. Komsel, saya ingatkan lagi. Satu kali lagi ketahuan saya ketua komsel ini melewatkan waktu untuk ibadah komsel, ketua komselnya saya skor. Tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Kita harus intim dengan Tuhan. Orang yang intim, dia tahu apa seleranya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita selalu terlambat? Karena kita tidak tahu seleranya Tuhan. Hanya mengikut selera kita. Indomie seleraku. Ketika panas, wah enak. Sudah dingin gak dimakan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita tidak disiplin dengan waktu. Itu hal yang paling kecil. Sangat kecil itu. Itu bibi di bawah dia tahu itu. Isis, siapa yang terlambat? Biasa Pak, ini. Dia tahu. Urutan yang terlambat itu dia tahu. Oh iya. Nanti dia ngomong sama saya. Ih, Pak, hari ini cepat datang dia Pak. Katanya, ih, mujizat dong saya bilang. Bibi paling tahu semuanya yang datang terlambat dengan enggak. Bayangkan, itu orang yang tidak mengenal Kristus tahu. Apalagi Kristus. Anakku ini asik terlambat aja. Seperti tadi pagi saya tahu siapa yang terlambat singer ini. Bukan saya nggak tahu. Ada yang datang jam 8 lewat 4. Dia suruh datang jam 7 lewat 45. Ada yang datang jam 8 lewat 11. Jamnya lengkap sama saya. Saya sangat mendisiplinkan waktu. Amin Bapak Ibu. Harus punya disiplin. Orang yang intim itu punya disiplin. Kalau mau doa. Kalau kita terlambat untuk doa, ya ngapain datang lagi? Sudah gak usah. Kita harus tahu seleranya Tuhan. Karena waktu itu Tuhan yang buat. Ada pagi, ada siang, ada malam. Jam sekian aku harus doa. Jam sekian aku harus ikuti waktunya. Apalagi di gereja. Ibadah jam 9, dia datang jam 9.40. Tapi di Gapkin gak ada itu. Amin Bapak Ibu. Haleluya, tepuk tangan dulu. Bilang kiri kananmu, kau sudah mulai pembohong sekarang. Bapak Ibu, orang yang intim itu merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Orang yang intim itu Bapak Ibu, dia tahu seleranya Tuhan. Dan orang yang intim itu tidak pernah takut. Orang yang intim gak pernah takut. Dia punya kekuatan dan dia percaya Tuhan pasti akan membela hidupnya. Daniel sangat intim. Dia itu 3 kali 1 hari mau menghadap Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Dia tahu kekuatannya hanya di kaki Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya bedakan orang yang terlambat gereja dengan tidak. Orang yang tidak terlambat gereja, dia tahu. Dia penuh kekurangan. Dia harus mengandalkan lututnya. Amin Bapak Ibu. Dia tahu ketika dia berdoa, Tuhan. Artinya ininya lebih rendah dari bokongnya. Sehingga apa? Kerendahan hatinya terjadi dalam hidupnya. Pastikan hari ini Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, engkau harus berubah. Pastikan, engkau harus berubah. Jangan terlambat lagi. Dan orang intim itu Bapak Ibu biasanya orangnya gini. Punya antusias, haus, lapar. Coba cek hati kita. Kita haus lapar gak akan Tuhan? Coba cek dulu Bapak Ibu. Kita yang tahu kita itu rindu Tuhan apa tidak. Kalau kita hanya sekedar main-main sama Tuhan Bapak Ibu.
Tuhan akan main-mainkan kita. Saya memberitahu ini supaya kita serius, kita sungguh-sungguh. Alkitab itu tidak mau dipermainkan. Alkitab itu serius dan sungguh-sungguh. Ketika engkau sungguh-sungguh, Tuhan lebih sungguh-sungguh. Daniel itu sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia korbankan semuanya. Waktunya, hidupnya dikorbankannya untuk Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan angkat hidupnya. Amin Bapak Ibu. Ayo, hari ini mulailah berubah kita. Orang yang intim itu tahu kehendaknya. Orang yang intim itu merasakan ada satu DNA yang sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa lagi itu Bapak Ibu, hati-hati kita itu gereja hanya gereja-gereja. Amin Bapak Ibu. Ada gereja. Saya mau tanya bagi kita ini semuanya. Mana yang lebih banyak kita lakukan hari-hari ini? Intim dengan Tuhan atau intim dengan pelayanan? Ini sepele. Ini sama-sama ke Tuhan ini. Intim dengan Tuhan atau intim dengan pelayanan? Ini sepele. Tiap hari ke gereja, doa. Tiap hari ikut kegiatan di gereja. Mana yang kita apa ini Bapak Ibu? Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam pelayanan kita. Sehingga apa? Roh kita kosong. Orang yang intim dengan pelayanan, rohnya pasti kosong. Saya yakini dan saya jamin. Orang yang sudah intim dengan Tuhan, bisa jatuh. Daud bisa jatuh. Kurang intim bagaimana dia dengan Tuhan. Tapi Daud jatuh. Apalagi hanya intim dengan pelayanan. Mau kemana? Ke gereja, mau ngapain? Mau main gitar, mau kemana? Mau nyanyi, mau kemana? Mau doa. Supaya aku bisa dijawab nanti. Amin Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu hari-hari ini kita harus semakin peka akan hidup kita. Ketika kita masuk dalam pelayanan, iblis juga masuk dalam hidup kita. Dia mulai menyerang kita. Dia mulai proses kita. Kau sungguh-sungguh gak sama Tuhan. Ketika kita hanya intim di pelayanan yang tidak intim dengan Tuhan, kita pasti akan jatuh. Mengapa banyak pelayan Tuhan yang jatuh? Mengapa banyak orang bisa jatuh? Karena dia intim dengan pelayanannya, bukan intim dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini pastikan motivasimu. Aku datang ke gereja melayani itu untuk intim dengan pelayananku atau intim dengan Tuhan. Yang bisa menjawab itu adalah orang yang mengenalmu. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan hidupmu hari-hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita jatuh. Setan sedang merebut kita, menghancurkan kita. Ada orang nyaman. Udahlah biasa aja lah, gak usah lah apa gitu. Nyaman. Dan setan tidak akan mengganggu orang yang nyaman. Aku boksu. Kalau nggak pelayanan, aku kayaknya tenang, damai hatiku. Tapi kalau sudah pelayanan, waduh, kayaknya banyak kali setan yang mengganggu aku. Karena aku memang mirip setan katanya. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Makanya pastikan. Ketika engkau menjangkau orang, berbicara kepada orang, itu juga pelayanan. Dan itu membawa dampak ketika engkau tidak intim dengan Tuhan. Engkau akan dibawa. Hati-hati. Jadi jangan, aku sudah beritakan firman Tuhan sama orang. Ketika engkau beritakan, engkau tidak intim kepada yang punya firman itu, maka kita akan ikut dia. Karena juga setan mempersiapkan segala hal. Kalau firman, setan lebih tahu dari kita Bapak Ibu. Setan lebih tahu. Titik komanya setan lebih tahu. Hanya dengan intim dengan Tuhan, kita akan dibentengi oleh Tuhan. Daniel menjadi orang sampai dia melihat, orang-orang yang ditawan di Babel itu dipulangkan ke Israel. Dia melihat. Sampai suntuk umur Daniel Bapak Ibu. Diperlihatkan Tuhan karena apa?
dia intim dengan Tuhan. Pastikan hidupmu hari ini kemana arahnya. Kalau memang mau, hanya gereja-gereja hanya untuk main-main, ya silakan. Kita tidak akan nanti menjadi catatan di masa yang akan datang. Yang mencatat itu siapa? Keturunan kita. Dulu akong kami, dulu kakek kami, dulu bulang kami, dulu opung kami. Dia pendeta yang hebat, dia luar biasa. Itu sudah tidak ada lagi kenangan itu nanti. Daniel dikenang sepanjang masa sebagai orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.